Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Maria, NIM 2017-038. Langsung saja, yang pertama kita harus mengenal dulu apa itu CSR atau Corporate Social Responsibility. CSR adalah suatu sikap dan komitmen suatu perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas yang disalurkan melalui praktek bisnis dan kontribusi sumber daya perusahaan, menurut Kotler dan Nancy. Secara singkatnya, CSR adalah suatu konsep serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab terhadap sosial serta lingkungan di mana perusahaan itu berdiri. Contoh salah satu CSR seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar atau membangun fasilitas umum dan lain sebagainya. Adapun piramida tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilihat pada gambar berikut, di mana perusahaan harus bertanggung jawab secara etis dan juga bertanggung jawab secara hukum dan juga bertanggung jawab secara ekonomi. Selanjutnya, menjelaskan mengenai manfaat melakukan tanggung jawab sosial bagi perusahaan. Dikutip dari salah satu survei institut tahun 2003 di Amerika Serikat, adapun 10 manfaatnya beserta persentasenya. Yang pertama, reputasi atau citra publik yang ditingkatkan dan pelanggan yang lebih tinggi dan tenaga kerja yang lebih puas dan produktif, dan peraturan juga hukum dan peningkatan pasar dan komunitas yang lebih kuat juga sehat, hingga akses lebih mudah ke pasar luar negeri. Setelah menjelaskan secara singkat mengenai CSR, mari kita langsung menganalisis salah satu laporan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu perusahaan Cisco tahun 2016. Selanjutnya, mari membahas mengenai 3 prioritas CSR yang dilakukan perusahaan Cisco. Dikutip dari laporan tanggung jawab sosial Cisco tahun 2016, ada 3 prioritas. Yang pertama adalah people, di mana perusahaan mencapai potensi penuh mereka dalam ekonomi digital dengan orang-orang secara kode etik karyawan dalam perusahaan untuk membangun keterampilan dan kewirausahaan. Yang kedua yaitu masyarakat, di mana meningkatkan dampak sosial dan ekonomi yang eksklusif di negara-negara termasuk seluruh dunia, dengan cara membangun pengetahuan dan fondasi. Selanjutnya yaitu planet, di mana perusahaan Cisco memajukan pertumbuhan berkelanjutan yang terhubung secara langsung dengan dunia, seperti melakukan pengurangan energi dan gas rumah kaca dan juga produk akhir masa pakai. Selanjutnya, mari menjelaskan secara rinci mengenai 3 prioritas tersebut. Yang pertama, mengenai people, di mana perusahaan Cisco memulai dengan perilaku etis dan struktur tata kelola yang memastikan untuk menjalankan pembicaraan yang memungkinkan sehingga dapat memberikan kepercayaan untuk pemangku kepentingan, di mana karyawan memberikan manfaat bagi semua orang, memungkinkan mereka untuk membuat komunitas yang baik, di mana perusahaan menetapkan sasaran 80% interaksi karyawan untuk memberikan waktu, uang, dan keahlian mereka, sehingga membangun keterampilan dan kewirausahaan. Dan komitmen perusahaan terhadap perilaku etis pada struktur tata kelola, di mana untuk memastikan perusahaan menjalankan apa yang dikatakan sehingga memberikan dasar untuk mendapatkan kepercayaan, di mana perusahaan menggunakan 4 elemen kunci dari kebijakan etika bisnis termasuk pedoman perilaku bisnis,
untuk mendidik karyawan mengenai perilaku, melanggar hukum, atau hal yang tidak etis yang digunakan secara salah untuk informasi bisnis langsung dan perlakuan istimewa. Sehingga perusahaan tidak menoleransi perilaku yang tidak etis. Dan elemen yang kedua adalah kebijakan anti korupsi, yang dimana perusahaan juga mitra di seluruh dunia untuk memahami cara mematuhi hukum lokal dan internasional. Elemen selanjutnya adalah perusahaan Cisco tidak memberikan kontribusi politik apapun kepada kandidat yang mencalonkan diri untuk menjabat dalam bagian suatu negara, sehingga perusahaan melakukan transparansi tentang setiap interaksi kebijakan yang telah perusahaan lakukan atas nama prioritas dan kepentingan kebijakan. Elemen yang terakhir merupakan perusahaan memberi karyawan platform yang aman untuk dapat melakukan pelaporan tentang perilaku etis dan juga mendorong karyawan untuk melakukan dengan itikat baik. Sehingga dalam terbangun etika yang baik di dalam perusahaan meyakinkan perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang dimana karyawan memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik dan secara individu dapat melakukan inovasi, hingga perusahaan melakukan komitmen untuk membantu semua karyawan yang ada di dalam perusahaan Cisco hingga dapat menggabungkan kekuatan individu mereka dan meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya mari membahas mengenai prioritas kedua, yaitu masyarakat, di mana perusahaan Cisco berupaya untuk mendorong revolusi digital dengan memahami dan memberikan wawasan peluang ekonomi ataupun dampak ekonomi dan memajukan perusahaan, di mana perusahaan bertanggung jawab untuk terus meningkatkan dan mengintegrasi prinsip dan praktik hak asasi manusia di seluruh rantai nilai perusahaan, mulai dari tata kelola, internet global, hingga hak karyawan dan juga tenaga kerja, pemasok, hingga rantai terakhir, konsumen. Tak hanya itu, perusahaan Cisco juga berkomitmen untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dengan mengadvokasi standar global, meningkatkan keamanan produk, melindungi data privasi untuk memungkinkan akses luar ke informasi dan kebebasan berekspresi, di mana menghormati hak asasi manusia dengan landasan dan kebijakan yang sesuai, di mana perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan teknologi yang unggul dan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sebagai rantai pasokan global. Perusahaan juga harus merangkul keberlanjutan bagian semua nilai yang telah diterapkan. Mengenai prioritas yang terakhir, yaitu tentang planet, di mana perusahaan berkeinginan untuk dapat mengurangi energi dan gas rumah kaca hingga produk akhir masa pakai. Karena perusahaan menggunakan prinsip ekonomi melingkar, yaitu dengan cara peningkatan produk bekas untuk dapat digunakan kembali hingga dijual kembali ataupun dapat didaur ulang. Dan juga untuk energi dan gas rumah kaca, perusahaan ingin mengurangi jejak karbon sendiri dalam operasi rantai pasokan, di mana produk dapat berdampak terhadap lingkungan, sehingga perusahaan melakukan pengembangan solusi untuk membantu mengatasi perubahan iklim tersebut. Sekian mengenai analisis laporan tanggung jawab sosial perusahaan Cisco tahun 2016. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.